Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzi dengan NIM 2111651, Prodi Teknik Sipil dari Institut Teknologi Garut. Di sini saya dan teman-teman saya nanti akan menjelaskan mengenai tutorial untuk kasusnya adalah beton prategang. Di sini saya sudah memiliki kasusnya, di mana kasus tersebut kita bisa lihat tumpuannya adalah sederhana, sendiral. Tipe penampangnya adalah balok persegi. Kemudian mutu betonnya adalah 47 MPa. Untuk mutu beton saat transfer adalah 44 MPa. Untuk mutu baja tulangannya adalah 420 MPa. Untuk baja tulangan gesernya adalah 390 MPa. Untuk beras betonnya adalah 24 kN per meter kubik. Untuk panjang bentang bersihnya adalah 15 meter. Dimensi penampangnya untuk lebarnya adalah 500 mm. Tinggi badan penampangnya adalah 650 mm. Untuk UTS-nya adalah 184 kN. Kuat tarik dipakainya 67% UTS. Beban hidup merata atau QLL-nya adalah 30 kN per meter. Untuk beban mati merata atau QBL-nya adalah 6,5 kN per meter ditambah BS. BS ini adalah berat sendiri. Nanti kita akan coba mengulas. Nah, saya langsung saja ke tutorial SAP-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi SAP 2000. Untuk versi yang saya gunakan kali ini adalah versi 14. Langsung saja kita ke klik new model. Kemudian kita atur dulu satuan yang akan kita gunakan ini adalah apa. Nah, di sini saya akan menggunakan satuan kilonewton meter. Kemudian di sini ada beberapa tampilan ya. Nah, di sini ada blank, ada grid only, beam, truss, dan lain-lainnya. Untuk kasus beton prategang ini, teman-teman dapat menggunakan tiga ini ya. Ada blank, grid only, atau beam. Nah, bisa digunakan yang mana saja, pilih salah satu. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan beam. Kita klik beam. Nah, untuk number of span-nya adalah kita ubah ke 1. Karena jumlah balok yang kita rencanakan adalah 1. Pada kasus ini, kemudian use custom-nya kita centang, kita add grid-nya. Nah, di sini adalah untuk menentukan titik koordinatnya. Nah, pada grid ID A, kita kasih 0, dan grid ID B kita kasih 15. Nah, 15 ini adalah bentang balok tersebut ya. Kita dari soal lihat panjang bentang bersihnya adalah 15 meter. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah kita mengatur modelnya ya. Di sini ada dua tampilan, ada ini berbentuk 3D dan ini dua dimensinya. Teman-teman boleh menghilangkan salah satunya ataupun membiarkan seperti ini, tidak jadi masalah. Nah, saya pada kasus ini kita akan coba membiarkan saja supaya terlihat lebih jelas pemodelannya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita set display untuk yang 3D tersebut, kita extrude supaya lebih jelas. Nah, ini tampilan 3D-nya. Oke, ini tampilan dua dimensinya, kita atur dulu. Nah, setelah seperti ini, kita masuk. Yang pertama, kita membuat material, yaitu masuk ke design, kemudian material. Nah, di sini kita add di material. Kemudian di sini kita namai, misalkan karena kita merencanakan beton ya, beton 47 MPa. Nah, nama ini bebas, kawan-kawan silakan saja sesuai dengan keinginan. Kemudian material tipenya kita arahkan ke konkrit. Untuk wide per unit volume kita 24. Nah, ini adalah berat jenis beton berkilang 24 kN per meter kubik. Nah, untuk modulus elastisitasnya, teman-teman bisa rubah di sini, bisa langsung berubah, karena kan beton yang kita rencanakan adalah 47 MPa. Tapi nggak dari MPa, kita harus mengkonversi dulu ke kN meternya.
Nah, kalau yang saat ini saya akan gunakan cara yang seperti ini. Kita masuk dulu ke Newton milimeternya. Di sini untuk 4700 untuk rumusnya 4700 dikali square, kemudian dalam kurung 47. Nah, 47 ini adalah perencanaan mutu betonnya. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman ini adalah perencanaan mutu betonnya misalkan 30 MPa, berarti tulis saja 30. Kemudian kita ini oke kan, atau di enter boleh, atau langsung ke sini klik pun tidak apa-apa. Di sini kita klik 47. Teksnya adalah mutu beton ya, 47. Oke. Nah, setelah seperti ini kita jangan lupa untuk merubah kembali ke kilonewton meternya. Kita oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman masuk ke design lagi, kita membuat section properties. Nah, section properties ini untuk kemudian kita klik different section, yaitu untuk membuat penantang ya. Kita add new property. Nah, desain penantang yang kita rencanakan seperti apa? Nah, apakah dari baja? Tapi kan yang kita sekarang ini adalah konkret ya, karena beton prategang, artinya konkret. Nah, seperti yang telah kita ketahui dari soal ini ada bahwa tipe penantangnya adalah balok persegi atau solid. Persegi artinya rectangular. Kita klik. Kemudian di sectionnya ini kita namain beton prategang. Beton 47 MPa, kita samakan saja seperti yang tadi ya. Nah, di materialnya kita arahkan ke beton 47 MPa, ke material yang telah kita tadi desain ya. Kemudian depth dan wide-nya ini kita desain juga seperti yang kita ketahui di dalam soal, bahwa untuk tingginya adalah tinggi penantangnya 650 mm kalau kita konversi ke dalam meter menjadi 0,65, dan lebarnya adalah 500 kalau kita konversi ke meter jadi 0,5. Nah, di sini depth atau tingginya adalah 0,65 dan wide-nya 0,5. Kemudian kita oke. Berarti kita sudah membuat material dan penantangnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan pekerjaan dari Rifki. Langsung saja kita ke define. Setelah ke define, kita ke load patterns. Nah, setelah itu kita masukkan pembebanan. Nah, di sini dalam kasus ini ada beban hidup merata dan ada beban mati merata. Nah, kita lanjutkan. Masukkan pembebanan. Nah, kita masukkan beban hidup atau KLL, atau bisa penamaan yang lainnya. Nah, setelah itu kita ke tipe, pilih yang live. Nah, langsung add new pattern. Kedua, kita langsung masukkan KDL atau beban mati. Langsung ke tipenya, kita cari yang super deed. Klik super deed, langsung add new load pattern. Nah, setelah itu kita masukkan untuk prategangnya juga. Prategang. Oke. Maaf, kita ganti dulu tipenya menjadi prestes ya. Maaf, kita ulang. Setelah itu kita masukkan lagi prategang. Kita ke tipe, langsung ke prestes, klik. Nah, habis itu kita add new, terus oke. Nah, langsung saja setelah itu kita ke define lagi untuk masuki ke load combination. Kita klik load combination. Setelah itu kita add new combo. Nah, kita ganti dengan misalnya kombinasi beban ya.
Baik, setelah kombinasi beban, kita ke load get name. Kita cari yang ini, key DL. Klik key DL-nya. Kita klik KLL yang pertama, terus kita ke scale factor, kita 1,6 masukkan, add. Terus kita cari juga key DL-nya. Key DL itu beban mati. Masukkan, yaitu untuk kombinasi 1,2. Ini sesuai dengan kombinasi 2. Add. Setelah itu OK. Ini termasuk ke kombinasi SNI yang kedua ya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari Maxwell. Yang pertama, klik design, lalu klik frame section. Di bawah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan, yaitu beton 47 MPa. Baik, otomatis di sini berubah dimensinya, di sini pun otomatis berubah. Kemudian klik sign, terus pilih frame load, kemudian distribute, kita masukkan ke DL. Karena beban mati ya. Nah, ingat beban matinya ada berapa? Beban matinya 6, bukan 6,30. Klik OK. Selanjutnya klik assign, lalu pilih frame load, dan distribute, klik IDL karena beban matinya 6,5. Jadi kemudian ada beban mati total, jadi keseluruhan adalah IDL tambah BS 6,5 tambah 7,8, jadi totalnya hasilnya 14,3 kN per meter. 14,3 kN per meter. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke draw, lalu klik ke draw frame. Kemudian kita geser dulu. Nah, ini line objektif. Kita geser dulu. Nah, ini line objektif. Kita arahkan dulu ke tendon. Oke, kita di koordinat awal klik sampai ke koordinat akhir bentang. Nah, kemudian klik quick start. Setelah itu kita arahkan dulu ke sirkular tendon 1. Nah, di sini kan screeningnya telah kita rencanakan. Kemudian klik OK. Kemudian masuk ke parabolic kalkulator. Nah, kemudian klik start. Ya. Nah, di sini kita nolkan karena perencanaan yang kita buat eksentrisitasnya itu adalah di tengah bentang. Nah, otomatis di sini, otomatis kan di meter 7, otomatis di meter 7. Mengganti dulu bentangnya menjadi kepala tegang dan kita mencari angkanya untuk dimasukkan kepada phase atau kilonewton.
daya prategang efektif sebesar 4035,70 kN dan prategang setelah kehilangan sebesar 4318,62 kN. Nah, kita masukkan yang 4035,70 kN. Kita masukkan ke paste atau yang itu. Nah, selanjutnya dan seterusnya ke bawah kita kasih 0 0 0 0 lalu oke. Nah, oke. Nah, setelah itu selesai. Di sini kita akan melihat 3 dimensinya ya. Lalu pilih modal terus ke run download run cache, terus kita pencet aja run now. Hasilnya sudah terlihat ya, sudah terlihat dimensinya. Terus kita coba ke cek hasil daripada terus klik show lalu nah, sudah terlihat ya teman-teman. Kita cek lagi. Nah, seperti ini wujudnya teman-teman. Hasil dari yang tadi KLL, hasilnya disload, share, moment, sama detection. Coba lagi yang kombinasi beban dan hasilnya sama ya, sama. Nah, kalau ininya sudah sesuai, berarti sudah benar ya teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.